David Luiz KW putuskan untuk tinggalkan Arsenal. Barcelona dan Real Madrid apakah berminat? Gelandang asal Prancis Matteo Guendouzi dirumorkan akan meninggalkan Arsenal akhir musim ini karena keputusan Mikel Arteta. Dilansir dari Metro, Matteo Guendouzi dirumorkan telah memberitahukan keinginannya untuk meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini. Kurangnya waktu bermain yang diberikan oleh sang pelatih Mikel Arteta membuat Matteo Guendouzi tidak betah di Arsenal. Dari 18 pertandingan yang dijalani bersama Mikel Arteta, Guendouzi hanya diturunkan sebagai starter sebanyak 8 kali di berbagai ajang. Padahal di bawah asuhan pelatih sebelumnya Unai Emery, Guendouzi tampil dari menit awal di setiap pertandingan Liga Inggris. Arsenal pun menerima permintaan gelandang berusia 21 tahun itu dengan bersedia melepasnya dengan harga sebesar 40 juta euro atau sekitar 641 miliar rupiah. Dua klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid dan juga Barcelona, dirumorkan bersaing untuk mendapatkan talenta muda asal Prancis jika benar-benar hengkang. Matteo Guendouzi ramai dibicarakan setelah kedapatan mencekik rekannya di timnas Prancis, Neil Maupay. Hal itu terjadi ketika Arsenal kalah dengan skor akhir 1-2 ketika bertandang ke markas Brighton and Hove Albion, Stadion Amex pada hari Sabtu 20 Juni. Matteo Guendouzi tanpa ragu mencekik dan mendorong striker Brighton itu ke tanah. Insiden yang terjadi langsung membuat suasana antara kedua tim semakin panas meskipun pertandingan telah berakhir. Lalu, apakah Barcelona ataupun Real Madrid berminat untuk menampungnya? 4 laga yang bisa menjadi penentu gelar La Liga musim ini. Setelah sempat tergusur dari posisi teratas, Real Madrid kembali memuncaki klasmen La Liga. Los Blancos ke puncak lagi setelah menang 2 gol tanpa balas saat menjamu Real Mallorca di Stadion Alfredo Di Stéfano pada hari Kamis. Tambahan 3 angka ini membuat Real Madrid mengoleksi 68 angka. Karena unggul rekor head to head, Real Madrid berhak memuncaki klasmen meski Barcelona juga mendapatkan 68 angka. Real Madrid dan Barcelona memiliki poin sama di klasmen La Liga. Dengan 8 pertandingan tersisa, ada 4 pertandingan yang berpotensi menentukan nasib gelar La Liga. Perebutan gelar La Liga sama mendebarkannya dengan persaingan Barcelona dan Real Madrid yang bisa ditentukan dengan head to head. Dinamika musim La Liga musim ini sekarang telah berubah secara drastis. Barcelona sempat terpeleset dalam perburuan gelar setelah bermain imbang 0-0 ketika melawan Sevilla pada hari Sabtu lalu. Ini memungkinkan Real Madrid naik ke puncak klasmen untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dan akhirnya terbukti setelah mengalahkan Real Sociedad. Dengan 8 putaran pertandingan yang akan dimainkan, baik Barcelona dan Real Madrid ada di puncak dengan 68 poin dan tentunya mereka akan berharap bisa mengambil kemenangan di sisa pertandingan. Jika poin pada akhir musim tetap sama, Real Madrid akan dinobatkan sebagai juara karena rekor head-to-head yang unggul. Berikut ada 4 pertandingan yang bisa menentukan dalam konteks gelar La Liga. Yang pertama, Barcelona versus Atletico. Mungkin jadwal paling jelas dalam daftar ini. Perjalanan Atletico Madrid ke Barcelona pada 1 Juli akan menjadi pertandingan penting di jalur sang juara. Tim asuhan Diego Simeone bisa memberikan pukulan mematikan untuk ambisi mereka. Yang kedua, ada Real Madrid versus Getafe. Getafe adalah tim yang sangat terlatih dan telah mencatatkan kemenangan atas Real Sociedad, Valencia, Ajax, dan lainnya di La Liga dan juga di Eropa. Azulones hanya kebobolan 28 gol musim ini, rekor terbaik keempat di Liga. Yang ketiga ada Real Madrid versus Villarreal. Villarreal telah membuat awal yang luar biasa dengan 3 kemenangan 1-0 berturut-turut atas Mallorca, Celta Vigo, dan juga Granada. Pasukan Javier Calleja berada di puncak kualifikasi untuk kompetisi Eropa tahun depan. Yang keempat ada Alaves versus Barcelona. Dengan kemungkinan perburuan gelar berlangsung sampai hari terakhir musim ini, pertandingan tandang Barcelona di Alaves bisa menjadi sangat penting. Barcelona jadi the new AC Milan gara-gara relakan bintang ini. Raksasa La Liga Spanyol Barcelona kian bernafsu mendekati figur mantan pemain AC Milan hanya karena tindakan konyol berupa merelakan salah satu bintang potensialnya ke Juventus. Bicara soal AC Milan, terbayang akan masa-masa keemasan mereka ketika menjadi salah satu klub paling dominan setelah sukses menguasai Liga Champions 2007 dan Serie A Italia 2010 hingga 2011. Kehebatan mereka tidak lepas dari banyak pemain jempolan. Terbukti dengan kehadiran Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic yang masih bisa tampil energik dengan usia cukup matang. Penjualan 2 bintang itu ke Paris Saint-Germain dan pensiunnya bintang lawas seperti Filippo Inzaghi pada tahun 2011
membuat AC Milan mengalami seret gelar hingga kini. Meski ditendang ke Paris Saint-Germain karena dalih kualitas termakan usia, Ibrahimovic dan Silva terbukti masih produktif hingga membuat AC Milan sejatinya menyesal. Kesalahan inilah nampak serupa dengan apa yang akan dialami Barcelona. Dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir, Blaugrana melakukan tindakan cukup aneh, yakni menukar gelandang potensial Arthur Melo dengan Miralem Pjanic selaku gelandang Juventus. Menurut calon presiden baru Victor Font, tindakan ini akan membuat Barcelona menjadi AC Milan baru. Kami sudah sangat jelas akan membuat satu proyek baru yang bisa memajukan tim. Saat ini Barcelona sedang dalam bahaya besar menjadi AC Milan yang baru. Klub punya banyak gelar tetapi gagal bersaing, ucap Font seperti dilansir dari Sport IS. Arthur Melo sempat menjadi alasan keberhasilan Barcelona kian membayangi Real Madrid di peringkat 2 klasmen La Liga Spanyol dengan perolehan 68 poin selepas menang atas Athletic Bilbao. Menjalani laga kontra Celta Vigo yang dijadwalkan pada hari Sabtu, bintang berusia 23 tahun ini dipastikan akan tetap masuk skuad utama. Font nampak mencermati kebobrokan sistem manajemen Josep Maria Bartomeu yang memperburuk situasi Barcelona untuk meniru AC Milan. Apalagi setelah klub Katalan bersikukuh hanya akan mempertahankan 6 bintang saja dan menjual sisanya demi bisa mengatasi permasalahan finansial. Inter Milan tidak akan menjual Lautaro Martinez ke Barcelona. Inter Milan menegaskan sekali lagi kalau Lautaro Martinez tidak akan dijual ke Barcelona, sebab Lautaro adalah bagian penting dari masa depan Nerazzurri. Masa depan Lautaro Martinez terlalu sering dispekulasikan menyusul minat dari Barcelona. Klub Katalan itu bahkan siap membayar 60-70 juta euro plus pemain untuk memboyong Lautaro Martinez musim panas nanti. Sayangnya dana tersebut dirasa masih kurang dan Barcelona sampai saat ini belum bisa memenuhinya. Inter pun tenang-tenang saja menyikapi rumor yang terus dihembuskan media-media Spanyol. Mereka menegaskan tidak akan melepas striker asal Argentina itu berapapun harganya. Lautaro Martinez dianggap masih penting untuk Inter Milan ke depannya. Kami selalu menjelaskan berkali-kali soal Lautaro. Inter Milan itu klub terhormat dan tidak akan menjual pemain terbaiknya. Itu yang berlaku untuk Lautaro Martinez, ujar CEO Inter Milan, Pepe Marotta. Jika pemain tidak ingin pergi dan Lautaro Martinez tidak pernah mengungkapkan hal tersebut, maka tidak ada alasan dia pindah ke klub lain. Sambung dari BP Marotta. 6 hal yang akan dibawa Miralem Pjanic ke Barcelona musim depan. Meski belum diresmikan, Miralem Pjanic diyakini bakal segera menjadi pemain Barcelona. Transfer ini tidak terelakkan. Kabarnya Barcelona merelakan Arthur Melo sebagai pengganti. Ya, Barcelona merelakan pemain berusia 23 tahun demi mendapatkan pemain 30 tahun. Tentu fans Barcelona beramai-ramai menyebut skema pertukaran pemain ini merupakan negosiasi buruk. Terlepas dari penilaian siapa yang lebih untung dari pertukaran pemain ini, satu yang jelas bahwa Pjanic merupakan pemain dengan sederet kualitas yang bisa mengembangkan pasukan Setien. Tidak dalam jangka sedang ataupun jangka panjang, sebab dia sudah 30 tahun. Tapi langsung zaman jangka pendek 2-3 musim ke depan. Lalu kira-kira apa saja yang bisa diberikan Pjanic untuk Barcelona? Yang pertama, permainan presisi. Salah satu kemampuan terbaik Pjanic terletak pada kaki kanannya. Dia bisa mengalirkan umpan di antara lini permainan lawan, membuat kombinasi bagus umpan jangka pendek, juga bisa memainkan umpan jarak jauh. Mungkin kemampuan terakhirnya tidak terlalu berguna di Barcelona, mengingat lawan-lawan Barcelona cenderung terkurung dan menunggu kesempatan serangan balik. Yang kedua, menjaga bola. Pjanic mungkin tidak sehebat Xavi Hernandez ataupun legenda Barcelona lainnya, tetapi dengan tinggi badan 1,8 meter, dia tahu cara memanfaatkan pergerakan tubuh saat menguasai bola. Pjanic bisa melindungi bola dengan sangat baik dan menolak kehilangan bola dengan mudah. Bahkan salah satu karakter Pjanic adalah bola tidak pernah menyulitkannya. Entah dia dijatuhkan lawan ataupun bisa mengalirkan umpan dengan baik. Pjanic punya teknik bermain yang tidak bisa ditiru pemain-pemain lain. Dia tahu cara memposisikan diri dengan baik dan jarang kehilangan kontrol. Yang ketiga, kontrol. Pjanic tidak perlu berlari sampai 10 km untuk mengontrol pertandingan. Itu bukan berarti dia tidak bekerja keras. Hanya dia punya cara lain untuk mengontrol tempo permainan tanpa perlu terus berlari ke sana dan kemari. Seiring dengan perkembangan karirnya, Pjanic mulai menguasai cara mengontrol pertandingan dengan pergerakan box to box. Yang keempat, biasa tertekan. Miralem Pjanic biasa menerima bola dari para bek untuk mengalirkannya ke depan. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan dengan bola ketika dalam kondisi tertekan, ketika diminta berduel fisik.
Pjanic tidak pernah kesulitan melakukannya dan karena itulah Barcelona beruntung memiliki pemain yang bisa mengalirkan bola dari belakang. Yang kelima, Liga Champions. Gelandang veteran ini sudah pernah bermain di final Liga Champions meski tidak pernah menjadi juara. Juventus dikalahkan Real Madrid di Cardiff beberapa tahun lalu. Di usia 30 tahun, Pjanic masih punya cukup waktu dan jika tidak menjuarainya bersama Juventus tahun ini, dia akan mencoba lagi bersama Barcelona. Dan yang keenam, bola mati. Tidak ada eksekutor bola mati yang lebih baik dari Lionel Messi. Namun jika yang dimaksud adalah eksekusi umpan panjang menuju area kosong di lapangan, termasuk tendangan sudut, Pjanic termasuk mumpuni. Sepanjang karirnya, dia selalu dipercaya menjadi eksekutor tendangan bebas. Sebab itu, Pique, Lenglet, dan juga kawan-kawan bisa diuntungkan dengan kedatangan Pjanic yang siap meladeni mereka dengan umpan lambung.